Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Niko Sembiring. Kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai implementasi proses pada program Python. Di sini saya menggunakan program yaitu bagian pengolahan angka yang sederhana saja dulu ya. Di sini kita buka. Nah, di sini ada codingan untuk pengolahan angka. Dia berbasis CLI. Nah, jadi di sini kita lihat ada fungsi main dan juga di sini ada print. Dia merupakan perintah opsionalnya dan inputannya. Jadi di sini ada pilihannya kalkulator, pengurutan angka, alat gambar, grafik, tanggal hari ini, penentu tahun kabisat, konversi, dilihat Fibonacci, dan tentang aplikasi. Di sini ada kalkulator. Jadi dia jika kita pilih seperti ini, jika kita jalankan kalkulator ini, kita pilih nomor 1 kan, kalkulator. Maka di sini ada pilih operasi matematikanya. Lalu kita inputkan nomor berapa, nomor 1. Nomor 1 itu operasi penjumlahan. Jadi kita masukkan misalnya 5. Enter, B-nya berapa? Tambah 6. 5 tambah 6 harusnya 11. Kita enter, hasilnya 11. Nah, jadi dia nih hasilnya 11. Begitu juga dengan pengurangan. Ini dia. Jadi dia dibuat fungsi tambah yang return nilai A ditambah dengan nilai B. Dan hasilnya di print itu tambah A dan B. Dan pengurangan seperti itu, bedanya hanya di bagian pengurangan. Kalau untuk perkalian sama, di fungsi kalinya dia dibuat kali simbolnya. Ini prosesnya. Dan juga di B ini dia dibuat bagi. Sedangkan kalau modulus ini dia dimodulkan. Kita buat. Lanjut. Lalu modulus. Kita misalnya buat 1174096. Jadi ini merupakan hasil dari baginya kan, kalau salah. Jadi coba bagi dengan 3. Oke, berapa hasilnya? Sisanya 1. Jadi hasil dari modulus ini dia 1. Kalau untuk pangkat, nah ini kita pilih nomor 6. Kita pilih lagi kalkulator, kita pilih nomor 6 perpangkatan.
Di sini dia dibuat A kali B gitu. Jadi kalau pangkat itu di Python ini kali B. Jadi misalnya 2, A-nya ini 2. Kita buat 2 pangkat berapa? Pangkat ini tadi yang B, nilai B-nya. Dia pangkat misalnya 2 pangkat 2. Berapa? Nah, hasilnya 4,0. Dia hasilnya 4 karena 2 kali 2 itu udah 4. 2 pangkat 2 itu 4. Untuk faktorial juga seperti ini. Dan di sini jika n-nya lebih kecil dari 0, dia maka di print tidak ada faktorial negatif. Jika n-nya sama dengan 0, maka faktorial dari n itu akan hasilnya 1. Oke. Ini selanjutnya ada matriks. Dia seperti ini, dia diinputkan dulu. Lalu didefinisikan, ini diubah dalam bentuk array. Lalu dilakukan operasi matriksnya. Misalnya A tambah B. Misalnya. Matriks A tambah matriks B. Lalu di sini juga ada trigonometri. Jadi di sini kita milih trigonometri, maka dia akan melakukan import mat. Dan juga di sini akan ada fungsi sin. Kita buat fungsi namanya sin atau sinus karena ini akan menghitung nilai sinus. Jadi ini dia. Ini dia prosesnya. Untuk kosinus juga ini. Ini juga, ini kalau ini untuk tangan. Oke. Nah, untuk eksponensial ini sama. Dia sebenarnya hampir sama dengan pangkat tadi. Sama, cuma dia kita buat dengan fungsi yang berbeda. Sama-sama pangkat sebenarnya, tapi dengan cara yang berbeda. Dan ini untuk melihat pi. Nilai pi. Ini nilai pi-nya. Dan ini jika untuk turunan. Jika kita memilih 15 ini turunan. Nah, jadi kita coba. Kita pilih ini turunan nomor 15. Nah, jadi kita harus mengganti F-nya dulu. X-nya ini X. Ini misalnya kita buat 30. Dan nilai H ini kita buat nilainya 6. Maka dia hasilnya nilai turunan majunya nanti 66. Mundur dia 54. Dan nilai tengahnya itu 60. Nah, jadi seperti itu dia. Lalu untuk integral juga seperti itu. Kita coba. Integral 16. Batas awal misalnya kita pilih 2. Batas akhirnya 10. Maka iterasinya kita pilih misalnya 6. Nah, jadi hasil integrasinya itu diintegralkan dia 6 diintegralkan dengan batas atas. Batas atas itu 2 dan batas bawahnya 2, batas atasnya 10 itu 330,6. Lalu ini kalau eliminasi Gauss. Ini dia semua.
dia akan dilakukan eliminasi. Kita langsung saja di sini ke bagian pengurut angka atau bisa juga disebut dengan generator angka. Jadi kita pilih aja nomor 2. Masukkan angka sebanyak-banyaknya. Misalnya kita buat segini. Tapi kita lihat dia jangan lebih besar dari ini. Seri berapa ini ya? 10 juta 1. Misalnya jangan lebih dari sini. Jadi kita buat segini aja. 167 misalnya. Atau kita buatlah banyak. Maka dia apa hasilnya? Nah, jangan terlalu banyak katanya. Karena dia lebih besar dari ini. 1 juta 1. 10 juta 1. Tetapi jika kita pilih ini, nih, kita pilih, kita buat angka segitu, kita enter, maka dia akan diurutkan. Akan dilakukan generator. Ditambahkan dia. Apa? Dia dilakukan generator lah. Hasilnya 110289. Lalu ini kalau untuk gambar grafik. Ini. Nah, di sini juga kita dapat melihat tanggal atau kalender. Di sini langsung aja ya kita masukkan Y. Di sini kita pilih tanggal hari ini nomor 4 atau kalender, sama itu. Jadi hari ini hari Rabu tanggal 15 April 2020 pukul 21.26 lewat detik ke-28 dilakukan generatnya. Pada saat dia dipanggil tanggalnya. Ini dia. Lalu untuk menentukan tahun kabisat, kita coba lagi. Ini penentu tahun kabisat. Nomor 5. Jadi tahun di sini. Kita masukkan tahun 2020. Nah, jadi ini kita lihat. Jika kita memasukkan angka 2020, kan tahun kabisat itu setiap 4 tahun sekali. 2016, 2020 gitu, 2012 juga. Kita lihat jika 2020 kita masukkan maka dia hasilnya adalah tahun kabisat. Tetapi jika kita masukkan 2019 karena dia bukan tahun kabisat, maka dia dibuat bukan tahun kabisat. Dan juga kita dapat melakukan konversi di sini. Konversi kita masukkan misalnya, nah, sini konversi 1 suhu. Sini karena konversi masih sedikit ya, masih suhu doang. Jadi seperti ini. Dia kita masukkan convert dari misalnya Celsius ke Kelvin. Nomor 3. Nah, maka dia akan muncul. Kalau dari Celsius itu
3, Fahrenheit 37,4, Kelvin itu 276. Nah, itu dia. Misalnya, kalau nilai Celsiusnya 3, nilai Celsiusnya 3 derajat Celcius, maka di Fahrenheit itu di 37,4 derajat Fahrenheit. Dan Kelvin itu 276. Coba kita buat. Jika dia misalnya 30 atau 100 derajat Celcius. Konversi suhu 1, ini kan derajat Celcius. Nah, 100 derajat Celcius itu, ini dia hasilnya. Ini dia. Dan juga kita dapat melakukan penghitungan deret Fibonacci. Tahu melihat deret Fibonacci. Kita pilih nomor 7. Di sini kita masukkan N-nya berapa? Misalnya N-nya 10. Maka dia akan dilakukan deret Fibonacci dari 1 sampai sebanyak 10. Itu 1 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34. Dan bilangan yang di urutan 10-nya itu adalah 34. Oke. Dan ini jika tentang aplikasi itu, ini adalah seperti pesan-pesannya aja. Oke. Langsung aja kita masuk ke perintah looping. Dia lanjut atau selesai tadi pilihannya. Seperti yang kita masukkan. Jika kita masukkan inputannya tidak, tak, enggak, no, n, t, dia itu nilai lanjutnya itu false dia tidak lanjut. Tetapi dia lanjut atau y, maka dia true. Baik, jadi di sini kita juga akan melihat plagiarismenya. Kita langsung ke sini. Ini kita perbarui dulu. Menandakan bahwa ini, oh iya. Ini kita hapus dulu ya. Nah, lalu kita paste. Lalu kita coba mana ini? Kita lakukan penghitungan plagiarisme. Masih loading. Wah, ini ada apa nih? Tadi sudah 100% unik. Kok dia tidak jalan checkingnya?
Sama sekali. Sudah ya, tadi sudah dibuktikan bahwa ini tidak plagiat. Sama sekali. Baiklah teman-teman, itu saja untuk pembahasan hari ini. Pembahasan proses pada inilah aplikasi pengolahan angka ini. Sekian dan terima kasih.